Saya kenal Mayor Teddy itu sejak menjadi ajudannya Pak Jokowi, dan memang look nice. Ada banyak banget kasus pembulian, Ya. khususnya baru-baru ini terjadi. Membuli orang, melakukan perundungan itu karena merasa dia lebih dari yang lain. Biasanya ya dia ingin menunjukkan bahwa dia jagoan. Ini komunitas yang sama-sama kalangan the have gitu, di sekolah yang memang sangat prestigious. Sekolah ya harus ada punishment. Apa pesan khusus yang mungkin Pak Prabowo sampaikan ke Bu Kofifa di pertemuan singkat? Kira-kira kurang 14 hari Pak Jokowi ke rumah. Beliau memilih kunjungan pertama ke Jawa Timur itu ke rumah saya. Bukan ke tokoh A, tokoh B, bukan ke partai pengusung waktu itu ya. Jadi kalau ada pilihan, satu pilihan yang menjadi menteri, satu pilihan yang menjadi gubernur kembali. Bersyukur sekali hari ini yang menjadi teman ngobrol saya seorang wanita yang sangat saya kagumi, mantan Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa Indar Parawansa. Halo Ibu Kofifa. Alhamdulillah baik. Saya lebih kagum lagi sama Sis Mary. Thank you. Yep. Selalu rendah hati ya Ibu Kofifa ya. Kasih. Padahal sesungguhnya kalau saya lihat dari begitu banyak pencapaian Bu Kofifa itu sungguh luar biasa. Ini wanita pendobrak nih. Memang perlu banyak penyesuaian. Setiap saya melihat ada, mungkin orang melihat tantangan, saya selalu mencoba melihat peluang apa di balik dari tantangan yang harus saya hadapi. Karena pada dasarnya semua berpotensi untuk membangun sinergi. Selalu keyword saya kepada kawan-kawan, sinergi kolaborasi. Karena untuk mencapai sesuatu yang besar nggak bisa dilakukan Nggak bisa sendirian. Ya. Oke. Dan baru saja menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Timur. Yep. Tepat tanggal 13 Februari 2024. Sehari sebelum coblosan. Sehari sebelum pencoblosan, itu kok bisa pas banget ya? Ya, begini, tidak ada daun kering yang jatuh tanpa izin Allah. Jadi ya semua Allah mengatur. Dulu 2019 tanggal 13 Februari saya dan Mas Emil dilantik. Jadi berakhir juga 13 Februari. Banyak juga yang tanya, kenapa sehari sebelum coblosan baru diganti? Ya memang AMJ-nya akhir masa jabatannya 13 Februari. Oke. Ya. Jadi memang tanggalnya memang udah segitu dari sejak 5 tahun sebelumnya ya. Siap. Oke. Ya tapi sangat bersyukur kita semua sudah melaksanakan pesta demokrasi, pemilu berjalan dengan lancar. Amin ya. Sekarang tinggal recap penghitungan. Rekapitulasi di KPUD sudah mulai kabupaten kota. Betul. Apa yang paling diingat dari pemilu kemarin? Saya selalu menyampaikan, terutama komunitas Jawa Timur, jaga pemilu ini aman, damai, kondusif, guyup rukun. Guyup rukun itu tagline yang terus saya sampaikan kepada semua elemen di banyak tempat, di event apa saja. Ayo guyup rukun. Bangsa ini bisa membangun dengan lebih produktif kalau kita rukun. Setuju. Ya. Ketidakrukunan itu menjadikan kita kemudian berkurang produktivitas kita. Iya. Banyak momen yang pastinya dilewatkan, tapi yang sampai hari ini nih masih diingat oleh banyak masyarakat, khususnya ibu-ibu, itu adalah Mayor Teddy. Iya ya. Karena aku ngelihat di postingannya Ibu Kofifa pun juga sempat memberikan satu posting feed khusus foto bersama Mayor Teddy. Jadi sebetulnya saya kenal Mayor Teddy itu sejak menjadi ajudannya Pak Jokowi. Oh, oke. Sempat ya. Kemudian menjadi ajudan Pak Menhan gitu. Seru sekali itu, ada cerita-cerita bahwa mestinya ini nggak terpleset tapi dibikin terpleset supaya digendong. Mestinya ini nggak pingsan tapi dibikin pingsan supaya digendong. Saya bercanda aja ketika tanggal 17 lalu ya. Saya kebetulan bertemu Pak Prabowo di Halim. Kemudian di situ yang menemani beliau kan Mayor Teddy. Jadi saya candain, dan Pak Prabowo juga lebih seru candanya ke Mayor Teddy. Iya.
Dibicarain apa Bu Kofifa? Jadi saya bilang ini kan Mayor Teddy ini banyak sekali followernya. Dan itu bukan hanya teenagers, juga bukan hanya milenial. Ini juga banyak ibu-ibu yang menyampaikan ke saya, mantu perempuannya itu juga ngefans berat Mayor Teddy. Jadi banyak juga ibu-ibu yang mungkin melihat sikap ketika harus memberikan pertolongan gitu, dan memang look nice. Gentleman ya, bahasa yang gentleman sigap gitu, sigap. Dan tahu bersikap ya. Dan banyak ibu-ibu, banyak suami-suami yang akhirnya jadi khawatir nih. Ibu-ibunya di rumah jadi nggak fokus ya, karena kalau di TikTok itu banyak banget itu ternyata yang mengomentari. Betul, ya. Oke. Tapi sempat ini ya, berarti sempat melihat di lapangan. Ya, karena dulu yang sering mengawal, jadi pasti ada pas pampres ya, ada ajudan resmi dengan kepangkatan tertentu. Tetapi bahwa ada Mayor Teddy yang cukup lama mendampingi Pak Jokowi. Ya. Luar biasa loh Bu Kofifa. Kemarin ketemu dengan Pak Prabowo di Halim, tapi yang diposting fotonya sama Mayor Teddy bukan sama Pak Prabowo. Coba yang komen banyak juga. Apa pesan khusus yang mungkin Pak Prabowo sampaikan ke Bu Kofifa di pertemuan singkat? Pak Prabowo pada dasarnya menyampaikan terima kasih karena Jawa Timur termasuk kontribusi suara cukup signifikan. Dan saya kepada beliau, Pak, tolong Jawa Timur ini dijaga karena Jawa Timur ini center of gravity dari geografis Indonesia. Logistik di 16 provinsi Indonesia Timur itu hampir 80% dari Jawa Timur. Jadi kalau dulu zaman Pak Jokowi saya sering menyampaikan, Pak, kalau ini cukup kami yang merimut, nggak usah Jakarta. Jadi percayakan kami. Jadi saya sering kali menyampaikan bahwa untuk logistik memang dan kepada masyarakat Jawa Timur saya menyampaikan, kalau Jawa Timur itu lumbung pangan, jangan pernah kita berpikir hanya untuk Jawa Timur, tapi untuk saudara kita terutama Indonesia Timur, karena ada 32 jalur rute tol laut, dari 32, 27 dari Surabaya. Maka mengirim dari Surabaya relatif lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah. Betul. Dan menjadi tengah antara Indonesia Barat, Indonesia Timur, betul. Kan itu benar-benar aksesnya sangat strategis. Peta secara geografis itu memang center of gravity itu ada di Jawa Timur. Maka saya sering menyampaikan kalau nanti ibu kotanya di Kalimantan Timur, maka de facto itu Jawa Timur ibu kota negara. Karena maksud saya begini, sisi kesehatan rumah sakit di Jawa Timur bukan hanya cukup, tapi secara kualitatif relatif bisa memberikan layanan yang baik. Pendidikan di Jawa Timur juga luar biasa. Pertumbuhan ekonomi juga luar biasa. Jadi pada dasarnya antara Kalimantan Timur dan Jawa Timur ini kita memang membangun strong partnership. Betul. Dan itu kita lakukan agak serius dalam artian begini, kita mengkomunikasikan dengan kabupaten kota. Jadi kabupaten kota itu ada yang wali kota sampai dengan seluruh kepala dinasnya itu di training di Jawa Timur, BPSDM Jawa Timur. Kemudian beberapa daerah yang di Pasir Utara misalnya, kita mendapat kepercayaan untuk mentraining mereka. Jadi banyak sekali peningkatan kualitas birokrasi di Kalimantan Timur, kabupaten kota itu dari Jawa Timur. Artinya insya Allah Jawa Timur bisa menjadi teman yang baik, teman strategis, teman produktif bagi seluruh proses yang akan berlangsung di Kalimantan Timur. Betul, dan terus bertumbuh dan berkembang ya, apalagi di bawah kepemimpinan Bu Kofifa. Ada banyak hal menjadi lebih sejahtera, terbukti para lulusan SMK sekarang jadi lebih mendapatkan akses pekerjaan. Banyak pertumbuhan yang terjadi di Jawa Timur. Harus ada keberanian untuk mengambil keputusan bahwa kita mengalokasikan anggaran itu cukup tinggi untuk pendidikan. Jadi kalau di Undang-Undang Dasar 45 itu sekurang-kurangnya 20%
kita pernah mengalokasikan 35% untuk pendidikan. Karena kita nggak bisa bilang Indonesia emas, generasi emas kalau nggak disiapkan dari ya kemarin-kemarin dan hari ini, ya itu cuma menjadi retorika belaka. Nah, saya sering sekali kalau penerimaan siswa baru SMA maupun SMK selalu saya sampaikan, kalau kita cerita VVIP, mereka inilah VVIP, mereka inilah very very important person. Jadi jangan sembarangan mendidik mereka, bangun karakter mereka, bangun integritas mereka. Mereka harus siap menjadi speaker keindonesiaan, itu bahasa saya. Mereka harus siap menjadi speaker kenusantaraan. Jadi artinya bangunan karakter itu harus integrated dengan kurikulum yang dibangun di semua sekolah. Nah itu hampir setiap saya hadir di proses misalnya pembaretan untuk SMA Taruna, kemungkinan di Indonesia sampai sekarang hanya Jawa Timur yang punya SMA Taruna. SMA. Kalau pemerintah pusat punya di Magelang. Nah, SMA Taruna ini luar biasa dan saya selalu sama menyampaikan kalian ini di mata saya adalah VVIP, very very important person. Jadi jangan pernah terbuang waktu kalian di sini, apalagi kan ada asramanya dan seterusnya. Itu akhirnya karena anggaran besar pasti saya harus detail, cek, detail. Nah, dari tahun 2020, 21, 22, 23, 4 tahun berturut-turut SMA, SMK di Jawa Timur yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan dan tanpa tes, KIP atau reguler, semua tertinggi. Dari 4 lini itu paling tinggi diterima di perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Saya harus menyampaikan terima kasihnya tidak hanya kepada tim dinas pendidikan tentu. Kepala sekolah itu luar biasa. Mereka harus jadi game changer. Saya selalu bilang kepala sekolah harus jadi game changer. Mereka harus jadi enabler leader. Gitu. Ini anu bu kurang apa misalnya, enggak, kepala sekolah harus jadi pemimpin pemungkin, enabler leader. Itu bahasa itu mungkin kepala sekolah hafal semua itu. Ini harus jadi game changer, harus enabler leader. Nah itu kepala-kepala sekolah perannya sangat penting karena dia yang akan menggerakkan seluruh guru dan energi di sekolahan itu. Muridnya jadi semangat, orang tuanya jadi semangat. Menurut saya apa yang kita capai selama 4 tahun terakhir, bagaimana tingkat kediterima termasuk di Unhan. Satu saat saya pernah cerita kepada Pak Prabowo bahwa SMA Taruna ini tingkat kediterima di Unhan tinggi sekali. Jadi Unhan itu kan 300 saja siswa yang diterima. Kira-kira 30% dari Jawa Timur. Luar biasa. Itu kan nilainya 95 ke atas ya untuk bisa ke Unhan. Dan itu SMA Taruna memiliki potensi yang cukup tinggi untuk diterima di mana-mana, di mana-mana. Itu yang saya berharap bahwa mereka betul-betul akan jadi VVIP di 2045. Mereka lah generasi emas bangsa ini ke depan. Setuju. Dan ini hanya salah satu contoh konkret nyata yang sudah dilakukan di sektor pendidikan di Jawa Timur. Masih banyak sektor-sektor lainnya yang sudah dilakukan juga oleh Bu Kofifa. Berarti kayaknya 5 tahun aja belum cukup nih, harus ada keberlanjutan. Apakah akan lanjut menjadi gubernur Jawa banyak Timur? Sekali yang tanya saya apa mau ke Jakarta, enggak. Saya bilang saya sudah pernah jadi menteri zaman Gus Dur, jadi menteri zaman Pak Jokowi, dan saya izin untuk ikut Pilgub. Maka saya berharap bahwa akan ada proses yang akan saya ikuti dan masyarakat Jawa Timur berkenan memberikan amanah kembali untuk 5 tahun ke depan. Jadi kalau ada pilihan, satu pilihan yang menjadi menteri, satu pilihan yang menjadi gubernur kembali, saya pilih gubernur. Kenapa? Dulu kan jadi saya ini sudah pernah jadi wakil ketua DPR RI sebentar. Setelah itu menteri zaman Gus Dur. Setelah menteri pemberdayaan perempuan saya merangkap kepala BKKBN, instansi vertikal yang sangat besar. Kemudian zaman Pak Jokowi, Menteri Sosial. Jadi saya rasa pengabdian untuk di jajaran kementerian menurut saya saat ini sudah cukup. Kalau saya balik ke daerah di mana saya dilahirkan dan dibesarkan, saya rasa banyak hal yang kita bisa bangun bersama-sama, sinergi di tingkat lokal, regional, nasional maupun global, dan itu memungkinkan Jawa Timur menjadi provinsi terdepan, saya mohon maaf, di antara semua provinsi di Indonesia.
Jadi misalnya begini, tentu saya kembali menyampaikan mohon maaf. Jadi ketika Pak Jokowi meluncurkan Indonesia Emas 2045, kira-kira bulan Oktober, itu target industri manufaktur di Indonesia tahun 2045 itu 30%. 30%. Jawa Timur Mei tahun ini insya Allah sudah 35%. Oh, ya, udah melebihi dari targetnya sudah tahun melebihi. 2025. Bahkan tahun 23 itu sudah 31,34. Oke. Kemudian saya kan mengundang banyak perencana strategis, termasuk BKPM. Kalau ini selesai berapa? Ini selesai berapa? Kira-kira Mei ini 35%. Update terbaru juga saya lakukan di tanggal 7 Februari lalu itu. Ada kawan-kawan dari Mind ID, itu kan holdingnya pertambangan. Jadi kalau ini misalnya ada foil tembaga ini beroperasi, kemudian smelter, PT Smelter beroperasi berapa? Sama 35%. Nah, kira-kira 2,5 tahun lalu ketika saya melihat sudah ada progres untuk bangunan infrastruktur yang lebih signifikan, saya kemudian mencoba membangun komunikasi dengan King's College London. Semua orang di Indonesia, semua orang yang saya ajak ngomong gak ada yang percaya. Susah mbak. Loh, susah itu kan tidak berarti tidak bisa. Itu ajarannya Sister Mary, dari impossible menjadi possible. Udah akhirnya Agustus lalu, jadi dari King's University bulan Mei ya ke Jawa Timur, kemudian Agustus saya kunjungan kembali ke King's, kemudian saya sampaikan kepada Pak Dubes kita di London. Jadi Pak Desra percaya ini kebetulan kakak kelas saya di UNER. Saya sampaikan kalau saya mau King's College London. Susah itu mbak. Loh, susah itu kan tidak berarti tidak bisa. Saya bilang, saya besok pagi diterima gitu. Kemudian atasan pendidikannya ikut mendampingi. Setelah itu sore dari King's itu kemudian datang ke kedutaan mungkin 6-7 orang gitu. Kaget itu Pak Dubes. Kok iso mbak? Dia kan orang Sidoarjo, jadi ya bahasa kok iso mbak? Kok bisa mbak gitu. Susah itu mbak. Lah kan saya bilang susah tidak berarti tidak bisa. Saya bilang sudah. Akhirnya kemudian bulan Oktober dari King's datang lagi ke Jawa Timur, sudah penandatanganan kerjasama. Insya Allah September tahun ini itu sudah akan buka kelas pertama untuk Digital Future. Intinya itu Digital Future. Nah, kenapa harus ini saya tentu bersama kawan-kawan. Kenapa harus ini kita tempuh? Karena kita semua tidak ingin kalau industri manufaktur di Jawa Timur sudah sampai 35%, lalu rakyat Jawa Timur jadi penonton. Pasti kita nggak ingin itu. Mereka harus mendapatkan skill, kompetensi yang dibutuhkan. Maka Digital Future insya Allah semua orang bilang itu susah. Sampai sekarang pun, ini Maret ini kan ada proses rekrutmen. Mudah-mudahan semua LPDP, karena kita sudah mengkomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Kelas pertama hanya menerima 25 student. The best of the bestnya ya. Sudah, itu kemudian masih 100% dosen dari King semua. Berikutnya ada launching oleh Pak Mendikbud Dikti di Surabaya. Ini untuk Sydney Western University, tapi untuk S1. Kata Pak Nadiem, ini pertama kali loh Mbak Yu ada S1 diizinkan dari luar negeri, diizinkan untuk buka program studi untuk digital innovation. Nah, kata Pak Nadiem bilang, ini saya mohon maaf sekali, ini pendidikan di DKI bisa kalah sama Jawa Timur. Ada King's, ada Sydney Western University dan seterusnya. Artinya memang untuk pendidikan kami semua punya komitmen yang luar biasa. Bukan hanya untuk masyarakat umum tapi untuk birokrasi. Makanya BPSDM di Jawa Timur itu sudah hat-trick 3 tahun berturut-turut, dia sudah terbaik pertama. Untuk BPSDM di Indonesia. Nah, ini bukan hal yang turun dari langit, pasti ini proses yang cukup panjang, yang diusahakan juga. Ya kan? SDM yang harus kejar-kejaran dan pasti di awal-awal itu ada ya nggak susah adaptasi, biasalah begitu. Tapi setelah tahu hasilnya mereka juga menikmati bahwa oh iya
kerja keras kita sudah menghasilkan sesuatu. Iya, Iya. iya. Berbicara tentang proses ya, itu saya selalu amazed. Mungkin banyak orang melihat sosok Ibu Khofifah yang sekarang kan luar biasa nih, banyak pencapaiannya. Menjadi menteri 2 kali ya, di bawah 2 kepresidenan yang berbeda. Anggota DPR 20 tahun. Ya, 4 periode. 4 periode, gubernur juga. Jadi aduh banyak banget hal-hal yang sudah dilakukan. Tapi kalau kita mengulik dari bagaimana Ibu Khofifah terlahir dari anak seorang peternak, Ya. jualan es, sayanya ya kan? yang jualan es Ibunya lilin. juga jualan Ya. es kan? Saya jualan es Saya jadi lilin. penasaran sebenarnya cita-cita waktu kecil tuh Bu Khofifah pengennya jadi apa sih? Jadi kan di kampung saya itu dulu nggak ada TV. Jadi kalau saya pulang ngaji kira-kira jam 8:30 gitu, di kampung itu semua habis maghrib pasti ke guru ngaji. Agak jauh tempat saya mengaji. Saya mesti lari-lari gitu untuk bisa mendapatkan kesempatan jam 21 itu nonton Dunia Dalam Berita. Wow. Nah, itu ada namanya Tuti Aditama. Wah, itu betul menginspirasi. Kok ada ya perempuan kok pinter gitu ya, seluruh dunia kok dia tahu ya. Nah, itu kan dia baca skrip tapi kok bisa ya dia kok seluruh dunia dia tahu gitu. Saya senang lihat orang pinter. Lalu presenter itu karena sumbernya dari situ, dari Tuti Aditama di TVRI waktu itu. Tiap jam 21 itu saya lari-lari untuk dapat TV yang masih hitam putih ya waktu itu. Jadi itu akhirnya enak ya jadi presenter ya, pinter ya orangnya, tahu ya berita di seluruh dunia. Keingintahuan saya memang tinggi. Oke. Iya. Berarti apa dulu cita-cita pengen jadi presenter? Iya. Oh iya. Memang iya. Dulu. Akhirnya kan terus nggak tahu jalan hidup saya kan mengalir aja. Iya. Ketika saya selesai di FISIP UNER, tiba-tiba saya ditawari 3 formulir. Ambil yang DPRD tingkat 1, tingkat 2 maupun pusat. Saya bukan sombong, tapi saya merasa kalau saya meskipun waktu itu pilihannya masih tertutup, saya rasa kalau saya ngambil tingkat 2 pasti saya dikasih nomor jadi. Dulu nomor jadi, nomor tidak jadi, ada nomor sepatu kayak gitu dulu. Enggak, saya nggak mau ini kan saya menutup kans dari senior-senior saya yang sudah bekerja lama. Begitu juga kalau di tingkat provinsi. Karena saya ini orangnya muter terus, jadi relatif dikenal. Ya, dari remaja untuk komunitas NU ya. Akhirnya sudah kalau memang saya mau dikasih formulir ambil di pusat aja, karena di pusat saya nggak ada yang kenal, pasti nggak ada yang merasa saya lampaui gitu. Kalau di tingkat 2 saya nggak tega, tingkat 1 saya nggak tega. I'm not good politician. saya nggak betul, jadi nggak baik kalau saya melampaui gitu. Mereka sudah berinvestasi cukup lama gitu. Akhirnya saya ambil di pusat. Tapi Tuhan kasih saya itu faktor keberuntungan, jadi akhirnya kemudian dicari siapa calon perempuan. Waktu itu saya dari P3 ya, apalagi dari UNAIR gitu kan, jadi akhirnya saya dikasih nomor bagus. Jadi kalau ekspektasinya Jawa Timur waktu itu 13 sampai 16, saya dikasih nomor 10. Jadi itu namanya nomor jadi. Betul-betul anak bawa kencur deh. Tetap rendah hati loh. Tapi gimana bukan anak bawa kencur, karena kan pertama lulusnya pun juga fakultas FISIP. Dan itu Ibu Khofifah cuma bilang S1 di situ, tapi kan sebenarnya ada satu-satunya lagi, ambil ilmu dakwah. Iya, betul. Kalau di FISIP-nya saya di ilmu politik, Jadi pembelajar sejati. Jadi dari sejak dulu berarti memang sudah menjadi magnet yang luar biasa ya untuk banyak orang ya. Ya, saya hobi melayani. Saya hobi melayani. Dan saya berusaha, saya ketemu orang maka orang itu tersenyum. Banyak orang tanya, kenapa Mbak? Maaf, ini bukan Sister Mary, tapi gini, kalau orang itu tersenyum, perasaan saya dia nggak punya utang. Kalau dia punya utang nggak bisa senyum, atau paling tidak dia lupa sementara. Mbak, di bawah itu begitu. Betul. Jadi kalau misalnya kemarin saat pasca COVID gitu, saya lihat Rente merajalela lagi, sedih saya.
Maka saya selalu keliling. Saya sebut selalu itu karena memang selalu ada di dalam layanan saya. Saya melayani pelaku-pelaku usaha ultramikro. Ultramikro itu apa ya, mereka jualan dawet. Saya tanya, ini sehari habis bersih itu berapa untungnya? 20.000. 20.000 itu kalau dia pakai aja makan siang, berarti pulang dia mungkin dapat beras aja sekilo. Dia nggak dapat minyak goreng dan seterusnya. Suatu saat Bupati Magetan menyampaikan kepada saya, Bu, ini kan cuma 500.000. Jadi ada suami istri, itu dari kebunnya sendiri dia jualah daun singkong. Daun singkong itu setumpuk begitu, istrinya di atas, dia yang pegang sepeda. Kalau itu habis semuanya, dia hanya dapat uang 50.000, bukan untungnya, dapat uang 50.000. Jadi itu tenaganya dia nggak dihitung. Kemudian dia petik dari ladangnya, itu juga nggak dihitung. Itu cuma 50.000 dan tidak bisa tiap hari. Nah, sehingga 500.000 yang kita support untuk kita sebut zakat produktif itu. Ya, ini zakat. Jadi mereka tidak mengembalikan. Nah, kerjasamanya kita antara lain dengan Basnas. Maka kita berharap bahwa ya inilah saat mereka bisa terputus dari mata rantai rente. Iya. Itu memang sih. harus ada yang membantu untuk memberdayakan wanita-wanita, khususnya wanita ya. Ada kawan saya yang seringkali agak nakal ngambil fotonya, yang dia ambil tuh kakinya. Oh, kenapa? Maka banyak yang enggak pakai sandal. Jadi kan saya suka turun aja kita di pasar mana sudah, yang buru-buru panggil yang apa itu dijajar aja gitu. Itu udah dari dulu saya melakukan itu. Harapan saya memutus mata rantai rentenir. Suatu saat ya kalau kita itu mau nangis tuh nangislah kita, karena di sini orang berjajar di pojok situ itu orang yang penampungnya. Jadi rupanya dapat dari kita itu langsung dipakai bayar. Aduh, saya bilang ayolah bersama-sama kita hentikan rente itu. Betul itu nyedot darahnya orang miskin itu. Lintah darat tuh benar-benar kayak lintah itu, ya, nyedot bener. terus soalnya tanpa kita sadari. Makanya satu hal yang saya syukuri hari ini benar-benar bisa berngobrol dengan Bu Kofifa, karena sesama perempuan, saya selalu percaya bahwa perempuan yang tangguh tuh bukan dilihat dari luarnya, tapi bagaimana proses dia berpikir, bagaimana dia bisa mengelola hati dan perasaannya hingga berubah menjadi sebuah tindakan yang akhirnya ya bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Saya yakin pasti Bu Kofifa juga pernah melewati masa-masa yang sulit, karena di balik ketegaran seorang wanita, seringkali ada air mata yang nggak banyak orang yang tahu. Saya sempat mendengar Bu Kofifa juga pernah sharing bahwa sering menangis tanpa perlu diketahui banyak orang gitu. Apa momen tersulit atau tersedih yang pernah Bu Kofifa alami? Sebetulnya bukan tersulit atau tersedih, momen yang saya sempat frustasinya agak berat. Ketika suami saya meninggalkan saya. Itu 2 bulan saya harus melakukan recovery, psychological recovery. Karena saya mengumpulkan semua dokumen-dokumen penghargaan, ijazahnya suami untuk apa ya, jadi dokter ya, kalau sudah gini ditinggal sampai begitu. Itu 2 bulanan saya butuh waktu. Secara psikologi emang berat bagi saya. Iya. Bagaimana cara Bu Kofifa akhirnya bisa menata hati dan melanjutkan hidup kembali? Itu kemudian tantangan pertama dari Pak Jokowi. Karena saya kan belum selesai ada iddah ya. Itu yang harus dilakukan kalau di komunitas Muslim. Jadi dia tidak boleh keluar rumah, atau keluar rumah hanya untuk kepentingan yang sangat-sangat urgent gitu. Kira-kira kurang 14 hari Pak Jokowi ke rumah. Itu menurut saya nggak tahu kekuatan apa yang menjadikan beliau memilih kunjungan pertama ke Jawa Timur itu ke rumah saya. Bukan ke tokoh A, tokoh B, enggak. Bukan ke partai, misalnya kan ada partai pengusung waktu itu ya, enggak. Beliau ke rumah saya. Itu menjadi kekuatan yang luar biasa gitu, kayak petir gitu. Kok bisa ya? Jadi saya
berkawan dengan Pak Jokowi pada saat beliau wali kota, iya. Kita masih sering bertemu pada saat beliau jadi gubernur. Tapi setelah itu ya sudah gitu. Pada saat pencalonan periode pertama itu, pas beliau ke Jawa Timur, pertama kali yang datangi rumah saya, dan kemudian beliau meminta saya jadi jubir waktu itu sama Mas Anies. Sama Mas Anies Baswedan ya. Zaman-zaman waktu itu ya 2019 ya. Gitu. Iya. Jadi ya saya harus bangkit, saya harus tegar. Ya begitulah. Wow. Itu yang Allah itu mengirimkan seorang Pak Jokowi datang ke rumah dengan mungkin ya Pak Jokowi ingin saya jadi jubir atau apa gitu. Tapi bahwa itu menjadi penyemangat yang luar biasa untuk bangkit. Iya. Ya, sometimes kadang-kadang kita nggak sadar ya, sesuatu hal yang mungkin dilakukan secara kecil dan sederhana, tapi itu bermakna sangat besar bagi orang yang menerimanya. Dan pada saat itu yang dirasakan oleh Bu Khofifah. Iya. Wow. Time flies ya. itu sudah 2019. Ini 2014. Oh, 2014. 14 ya. Oke. Tapi memang sosok Bu Khofifah itu selalu tegar dan tangguh. Tadi saya berkali-kali menyebutnya sebagai pendobrak karena ya kalau saya lihat dari riwayatnya, kayak pertama kali kuliah di UNR pun juga menjadi wanita pertama yang pakai kerudung gitu kan. Ya banyak lah dari seseorang yang selalu menemani almarhum Gus Dur. Juru ketiknya Gus Dur akhirnya menjadi menteri pemberdayaan wanita. Waktu itu diumumkan masih Menteri Peranan Wanita. Saya sedang seminar di penduduk 7 miliar dunia. 7 miliar penduduk dunia itu di forum seminar di DKI. Sudah setelah itu tiba-tiba seminar itu di break gitu. Kita break dulu gitu. Ini baru diumumkan Khofifah jadi Menteri Peranan Wanita. Saya bilang, bukannya kemarin saya yang telepon Bu Prof Saparina Sadli. Saya kan ditugasi Gus Dur menelpon beberapa calon menteri, termasuk Profesor Saparina Sadli. Awes begitu, terus Prof Sadli telepon saya, Hof, tadi tuh Gus Dur minta saya jadi menteri. Loh kan saya yang telepon ibu tadi malam. Iya, tapi aku nggak mau Prof. Hof, I'm too old to become minister. Ibu, how old are you? Ibu katanya udah 70 tahun gitu. Udah, terus Gus Dur bilang, udah kalau gitu Bu Sadli aja yang milih gitu. Itu Gus Dur, Khofifah aja Gus Dur. Jadi sesederhana itu waktu itu. Saya bilang saya nggak mau jadi menteri Bu, saya bilang. Saya sore telepon Pak Alwi Shihab. Pak Alwi, saya nggak mau jadi menteri Pak, saya di sini aja. Maksudnya saya udah wakil ketua DPR RI. Spektrumnya luas kalau di wakil ketua DPR. Kalau Menteri Peranan Wanita ini 6 bulan Pak, saya minta menteri itu dibubarkan. Mati aku kalau aku yang bilang dibubarkan, sekarang aku yang jadi menterinya. Aduh, saya bilang udah kalau gitu besok pagilah ketemu Gus Dur katanya. Saya pagi ketemu Gus Dur, saya bilang Gus Dur, tapi saya pakai bahasa Jawa halus. Apakah saya tidak sebaiknya di wakil ketua DPR saja Gus Dur, enggak usah di kementerian ini gitu. Gus Dur itu luar biasa. Mbak Hof baiknya bagaimana? Ini kementerian sudah diumumkan. Ya kalau begitu Gus Dur jangan Menteri Peranan Wanita, Menteri Pemberdayaan Perempuan. Apa bedanya Mbak Hof, kata Gus Dur. Gus Dur, Menteri Peranan Wanita itu women's role. Kalau pemberdayaan perempuan itu women's empowerment. Jadi how to empower gitu. Oh ya sudah, dipanggil lah itu, ada Menseknek kan waktu itu. Di sini Pak, ini ganti Menteri Pemberdayaan Perempuan. Apalagi Mbak Hof, Gus Dur di penugasannya. Saya ingin kalau ini one gate policy system. Apa itu one gate policy system? Gini loh Gus Dur, banyak perempuan itu dari indeks Gender Development Index itu GDI-nya yang memang pendidikannya kurang, ekonominya rendah.
kemudian kesehatannya. juga. Dari 3 item itu, itulah yang menjadikan perempuan sering terdiskriminasi, sering subordinasi. Jadi gimana nggih Gus Dur, One Gate Policy System. Apa pokoknya kebijakannya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Tapi pelaksanaannya kesehatannya di Departemen Kesehatan, waktu itu departemennya. Begitu juga kalau pertanian, Departemen Pertanian dan seterusnya. Saya ini kan tukang belusuan berapa puluh tahun ketika jadi anggota DPR. Betapa bahwa perempuan-perempuan yang di perkebunan sawit itu mereka masuk ke kebun itu kan jam 2 dini hari dia udah masuk. Siapa yang, maaf kalau perempuan pas masih pasangan saya subur kemudian masih menstruasi, jarak 1 kilo belum tentu di situ ada sumur kalau dia mau, apalagi kamar mandi. Dan tengah malam itu apakah dia ketemu apa atau ketemu siapa, itu tingkat kebahayaannya luar biasa. Nah ini perlindungan perempuannya harus menjadi satu paket. Nah untuk perlindungan perempuan itu di kementerian ini, tapi pelaksanaannya tetap di Departemen Teknis. Kira-kira seperti itu sih. Jadi kebijakannya di satu tempat sehingga semua secara holistik ya, bukan hanya satu itu aja, karena pasti berkesinambungan, pasti relate. Jadi saya bilang bahwa nggak bisa kita hanya berbicara peningkatan peranan atau pemberdayaan, tapi dari sisi kebijakan makronya ini memang harus diintervensi. Nah, setelah itu salah satu yang Gus Dur luar biasa memberikan persetujuan itu ada Inpres gender mainstreaming. Gender mainstreaming itu memainstreamkan dari seluruh proses perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi pembangunannya. Nah, itu dari feedbacknya, setelah itu sisi manfaatnya. Jadi feedback itu bukan hanya outcome-nya, tapi ini kegunaannya apa? Iya, benar nggak ini memberikan manfaat bagi laki-laki dan perempuan? Iya. Memang orang cerdas karena Bu Kofifa ini banyak referensinya, suka baca buku, suka berpikir, melihat data sehingga harus tepat sasaran ya, memang harus seperti kalau itu. Kalau data itu kebutuhan menurut saya. Betul. Saya selalu menyampaikan kawan-kawan, problem di birokrasi itu terlalu banyak perencanaan yang copy paste. Tahun lalu sekian ya, ini kira-kira ya copy paste itu yang saya sampaikan bahwa nggak bisa begitu. Dan saya selalu minta perencanaan itu based on data, dan data ini data terupdate, nggak boleh perencanaan imajiner. Itu selalu saya sampaikan. Ya kalau nggak disupport data yang update kan agak imajiner itu di perencanaan. Ya kira-kira begini. Nah itu akhirnya copy paste gitu. Betul. Tapi satu hal yang interesting ya, maksudnya kalau tadi Bu Kofifa orang yang sangat intelektual, tahu data. Manusia kita menurut saya penting ya, buat manusia tuh perlu untuk berencana, ya kan kita, dan untuk perencanaan ya kita perlu melihat secara keseluruhan dan tahu persisnya seperti apa, karena harus konkret untuk bisa mengeksekusi gitu. Tapi kan ada yang bilang manusianya bisa berencana tapi Tuhan yang menentukan. Artinya ada kekuatan di luar kekuatan kita sebagai manusia ya. Banyak orang menyebutnya itu kekuatan spiritual atau campur tangan Tuhan, invisible hand gitu. Apa pengalaman spiritual yang pernah dialami oleh Bu Kofifa yang teringat ini sampai tapi hari ini? di luar pemerintahan ya. Saya ini seringkali agak ndablek. Jadi waktu anak saya ketiga itu hamil, memang sudah hamilnya udah 9 bulan. Saya izin ke dokter saya mau umroh. Bu, ini sudah 9 bulan. Beginilah dokter, kasih saya surat keterangan ini sudah 9 bulan. Kalau pesawatnya boleh ya boleh. Saya bilang gitu. Sudah. Sampailah kemudian di malam 27 Ramadan itu kan malam puncak-puncaknya jamaah. Sudah sepadat-padatnya itu di Masjidil Haram. Pecah ketuban. Betul-betul pecah ketuban, dan banyak sekali itu sudah. Ini ya di situ saya berdoa, ya Allah, jikalau ada amalanku yang Kau terima, ya Allah, tolong tunda kelahiran ini di Jakarta. Wow. Itu sudah begitu. Itu doa yang saya munajatkan di Masjidil Haram malam 27 Ramadan. Jadi sudah pecah semua. Airnya kemana-mana. Udah begitu kan ya biasa janjian sama suami saya, nanti ketemu di pintu hotel. Ini kan
belum ada Zam-Zam, belum ada Intercontinental, Iya. jadi masih hotel-hotel sederhana dulu. Kata suami saya, mana ini kok enggak datang-datang Khofifah ini gitu. Hanya terus saya datang, basah semua kan, yang Iya. "Terus kenapa ini?" Ketubannya pecah. Saya bilang, wah dia Masih tenang lebih, sekali. iya dia lebih tegang lagi. Kata suami saya, aku ini nggak bisa bahasa Arab, janganlah melahirkan di sini. Udah besoknya kebetulan memang jadwal kembali. Tapi itu kan potensial kering kan, Oh, berarti iya. iya kering dan potensial bahaya ke janin. Ternyata saya pulang sampai di Jakarta, saya periksa ke dokter, utuh kembali. Wow. Dan dableknya saya lagi itu, saya masih pulang untuk lebaran di rumah di Surabaya. Habis gitu dari Surabaya udah 4 hari saya balik ke Jakarta. Pas memang waktunya kontrol, udah saya bawa aja semua pakaian-pakaian bayi gitu. Setelah itu saya ke dokter, waktu itu anak 1, 2, 3 itu dokter Robert namanya. Ya, saya periksa, di dokternya bilang, ibu nggak terasa sakit? Enggak dok gitu. Ibu tahu ini sudah pembukaan 9. Udah, ayo bu langsung ke ruang itu. Udah, setelah itu kata beliau ke perawat bilang begini, jangan ditinggal kemana-mana ya, ini udah pembukaan 9. Dokter belum sampai pintu, dokter ini sudah keluar dokter. Saya waktu tapi ini tidak baik kalau dicontoh. Kalau orang melahirkan bisa sesederhana ini. Iya. Mungkin orang mau beranak banyak. Itu betul-betul deh. Wow. Ya. Jadi itu kembali utuh semua ketuban. Iya. Itu luar biasa loh, karena pertama untuk bisa tetap umroh padahal udah hamil besar itu aja udah luar biasa kan. Enggak tahu itu bawaan bayi. Betul. Jadi sudah begitu, tapi ini emang suami saya bilang sudah enggak usah Hajar Aswad, kayaknya saya pengen mencium Hajar Aswad. Suami saya kan tegangnya kayak apa. Tapi Allah itu kasih kemudahan itu. Untuk yang lain jangan ditiru. Tapi bahwa waktu itu enggak tahu suasananya. Enggak, saya mau umroh, saya bilang gitu. Dan itu ketuban pecah terus kembali lagi ketuban itu. Jadi yang ini jangan ditiru. Jangan ditiru ya. Iya, dan terlahir dengan sehat, sempurna. Berarti ini yang baru-baru ini lanjut ke China ini? Adiknya lagi. Ya, dokter dia. Oke, luar biasa. Ya, dokter. Ini mungkin salah satu hal juga ya, bahwa sebagai ibu bagaimana bukan hanya melahirkan anak tapi mengasuh anak itu penting. Betul, karena baru-baru ini di Jakarta, saya nggak tahu apakah Ibu Khofifah juga mendengar, ada banyak banget kasus pembulian. Khususnya baru-baru ini terjadi, pada saat itu menjadi bahan pembicaraan karena anak yang membuli kebetulan adalah anak salah satu public figure. Hari ini tuh hari anti bullying sedunia. Iya. Gimana dari kalau menurut pandangan Bu Khofifah, apa yang sebenarnya orang tua bisa lakukan supaya anak-anak itu tidak terjadi seperti itu? Jadi memang mereka harus diajarkan untuk saling menghormati. Membuli orang, melakukan perundungan itu karena merasa dia lebih dari yang lain. Kemudian ada kesempatan dia ingin, biasanya dia ingin menunjukkan bahwa dia jagoan atau dia dari keluarga yang mestinya itu tidak digunakan untuk melakukan perundungan. Jadi proses untuk menempatkan equal treatment di sekolah itu juga penting. Kadang-kadang kan guru juga melakukan perlakuan khusus pada anak-anak khusus. Maksudnya ini anak-anak dari kalangan tertentu. Ya begitu. Itu yang memang harus dilakukan oleh seorang guru, memberikan equal treatment kepada seluruh siswanya. Lingkungan, saya rasa kesigapan lingkungan. Yang dibully juga tidak selalu berani melaporkan. Even itu kepada orang tuanya, dia menutup-nutupi gitu. Kenapa nak? Enggak kok, enggak ada apa-apa. Nah misalnya, karena biasanya yang melakukan perundungan juga sekaligus mengancam. Awas kalau melapor, awas kalau melapor. Kasus seperti ini sebetulnya harus diikuti oleh psikososial terapi. Kan banyak yang kemudian dibiarkan begitu. Padahal memori itu suatu saat bisa muncul kembali. Iya.
Iya. Jadi banyak sekali memori-memori yang kurang baik dalam perjalanan hidup anak, dan kemudian pada saat remaja dan dewasa itu bisa terpanggil memori itu ketika melihat kasus-kasus yang serupa. Iya, jadi ketika satu kejadian terjadi itu bukan hanya karena kejadian itu aja ya, pasti sebenarnya ada runutannya, kenapa ini bisa seperti ini, lingkungannya, latar belakangannya, apa yang men-trigger, dan butuh kita semua untuk saling misalnya menjaga. ini komunitas yang sama-sama kalangan the have gitu di sekolah yang memang sangat prestigious. Dulu pernah ada kasus salah seorang pejabat negara yang kemudian harus komplain ke sekolah itu karena anaknya, ini yang pejabat negara, anaknya tidak mendapat perlakuan yang setara. Jadi pada saat olahraga, waktu itu basket, dan mestinya anaknya ini terpilih dalam tim, tidak terpilih dan seterusnya. Akhirnya ya datang ke sekolah itu, dan pejabatnya datang ke sekolah itu dan agak rame karena mempersoalkan pola rekrutmen di sekolah itu. Jadi memang ketidaksetaraan perlakuan itu potensial terjadi jikalau tidak diintervensi dan dilakukan penetrasi. Ya. Kalau sekolah ya harus ada punishment, ya. Supaya tahu lah, tegas lah ya mana dan yang benar, supaya mana berikutnya tidak terjadi terulang. lagi. Tidak terulang. Oke, dua pertanyaan terakhir untuk Bu Kofifa. Yang pertama, kalau berbicara tentang wanita, saya selalu percaya bahwa satu keputusan itu bisa mengubah masa depan. Oke, dan wanita itu kadang sulit untuk mengambil keputusan karena banyak pertimbangannya dalam hidup. Jadi kalau menurut Bu Kofifa, gimana sih cara yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan? Apalagi kalau misalnya kita berada dalam pilihan-pilihan yang sulit, itu biasanya proses thinkingnya seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita? Kalau gini, mungkin jawaban saya agak panjang sedikit. Jadi selalu ada kelompok masyarakat itu terbagi 4. Nah, ada yang dia tahu bahwa dia punya kemampuan, itu dia lebih mudah untuk mengambil keputusan, menentukan pilihan, menentukan tindakan. Dia tahu bahwa dia punya kemampuan. Tapi ada yang dia tahu bahwa dia tidak mampu. Nah, kalau dia ada dalam sebuah sistem, dia tahu bahwa dia tidak mampu, maka dia akan berusaha how to improve. Nah, tapi kalau dia tidak dalam sebuah sistem, itu yang repot karena dia mungkin tidak mudah mencari jalan. Nah, ada yang kategori dia tidak tahu bahwa dia mampu. Sayang kan? Ini juga harus dalam sebuah komunitas, lalu ada yang mendorong mereka, memberikan rekognisi pada dia, nih ternyata kamu itu lo pintar, ternyata kamu itu mampu, ternyata kamu itu punya keunggulan-keunggulan. Itu harus ada sistem yang kemudian menjadikan dia tersadar bahwa saya mampu, ternyata iya saya bisa. Nah, ada kategori dia tidak tahu bahwa dia tidak mampu. Ini repot. Dia tidak tahu bahwa dia tidak mampu. Ini mau dibilang apa? Sok tahu, dia tahu dia tidak tahu. Dia diminta kerja ini, dia nggak mampu. Nah, ini semua menurut saya membutuhkan kepemimpinan yang lebih mengakomodir semua kondisi itu, sehingga yang tidak mampu ya dia punya ruang untuk terus belajar. Misalnya begini, saat saya di Kementerian Sosial, saya ini biasa membuat slide dengan standar saya. Susah cari tim, dan saya tidak pernah menyalahkan mereka. Memang mereka dulu direkrut jadi PNS bukan untuk bikin ini. Ayo kursus gitu. Ada yang kursusnya semangat dan cepat dapat, ada yang enggak semangat dan ya enggak dapat gitu. Ada yang memang enggak punya passion di situ. Ya jangan dipaksakan. Fotografi misalnya, itu harus dikursuskan karena saya selalu bilang mereka itu dulu direkrut itu enggak ada itu. Tes fotografi itu nggak ada, ya sekarang dikursuskan. Nah itu skill ya, keterampilan. Specific skill. Jadi saya bilang ya di mana ini ada kursus fotografi supaya dia jadi fotografer yang handal. Sambil di lapangan didampingi. Jadi saya tidak mudah memberikan punishment karena saya bilang
emang dia kerjanya dulu dia direkrut di sini, lalu dia mutasi ke sini, sampailah kemudian membutuhkan spesifik skill yang dia memang tidak untuk itu semula. Seperti kesulitan lagi di lembaga-lembaga negara, itu kan mereka yang membuat draft release itu bukan jurnalis, kecuali yang di hire jurnalis gitu. Kalau enggak, staff yang memang tidak pada kompetensinya disuruh bikin rilis, jadi kan capek di kita gitu. Saya bilang, ayo kamu mau kursus, kalau enggak kita ngambil orang. Jadi memang kita butuh yang profesional untuk menyiapkan rilis. Fotografi, ya kita butuh fotografer yang profesional. Kalau ini masih bisa didorong, ini ditingkatkan. Sama halnya dengan yang ya sangat sederhana sebetulnya, mereka yang bagi saya slide itu penting. Pokoknya tulisan tuh harus look nice gitu. Punya makna dan kemudian konfigurasi apa, mau ini ada animasi, mau warna, mau apa, karakter, fontnya itu kan bagi saya penting. Itu kalau enggak mampu saya bilang kursus. Saya sering sekali kursus sudah. Nah, pada posisi seperti inilah kepemimpinan itu harus touch, memang harus detail. Nggak bisa kita misalnya tahu jadi. Kalau saya enggak, sehingga nanti nggak ada proses yang sebetulnya bisa kita lakukan. Nah, keputusan menjadi sangat tergantung dari pemenuhan kebutuhan. Jadi kebutuhannya apa, keputusannya seperti apa. Itu ada kebutuhan praksis ya. Pragmatis, ada kebutuhan strategis. Jadi kan pasti berbeda itu. Kalau mengambil keputusan strategis pasti kita harus minta pertimbangan lebih banyak orang gitu, karena ini akan berdampak pada apa. Maka ya kadang kita harus mengundang perencana strategik, katakan dari Big Four gitu. Kita undang dari Big Four, tolong saya dibantu analisis ini misalnya. Iya. Jadi kita bukan super leader, tapi kita punya super team. Saya rasa super team itu harus dimiliki oleh siapa saja. Dan menjadi pendengar yang baik untuk mau menerima masukan, supaya baru dari ide-ide itu, kita buat yang terbaik. So we have to decide. Oke, pertanyaan terakhir dari semua pengalaman pembelajaran hidup, apa satu pembelajaran penting yang Bu Kofifa selalu yakini sampai hari ini yang mungkin bisa dibagikan sehingga pembelajaran ini bisa relate? Ya, saya berharap bahwa urip gawe urup. Artinya? Kehidupan itu harus menghidupkan. Jangan kehidupan menjadikan orang malah justru hadir kita menjadi troublemaker, kehadiran kita menjadi orang malah hopeless. Makanya saya dari impossible menjadi possible itu sesuatu banget, itu inspiring banget gitu. Jadi sering saya menyampaikan urip gawe urup. Kehidupan ini harus bisa memberikan kehidupan. Banyak contoh bagaimana tempat-tempat ziarah makam-makam wali itu sudah wafat berapa ratus tahun lalu, tapi bisa menghidupi banyak pedagang UKM di situ. Jadi itu bagian kecil urip gawe urup. Jadi jangan mematikan yang lain, jangan menjadikan yang lain itu hopeless. Jangan menyakiti yang lain. Dulu suami saya kalau berdoa itu selalu dadanya ditempelkan di Ka'bah. Memang doa apa? Saya ini berdoa tidak dikabul-kabulkan apa? Pengennya saya dunia damai, hanya itu. Pengennya saya dunia damai. Masih ada perang lagi, masih ada konflik lagi. Ya kita harus melihat konflik itu jangan mematikan kehidupan dan jangan ya kalau misalnya ini perang yang menjadikan korban akhirnya ya nyawa jadi korban, ya harta, ya ekosistem, dan ya kita tentu berusaha make a better place, make a better space itu. And it's lagunya Jeko. Aku suka itu lagunya Jeko. Heal the world, make it a better place. Jadi nyanyi gitu. For you and for me and the entire human race. Seneng aku saling memberikan kehidupan, kebaikan. And it's possible, walaupun tidak mudah, tapi itu pasti bisa. Insya Allah. Thank you Bu Kofifa udah menjawab pertanyaan saya. Sebagai janjinya Bu Kofifa boleh nanya satu pertanyaan untuk saya. Ini Indonesia negara besar. Saya berharap bahwa kita semua akan jadi pakar dari NKRI. Intervensi dari sangat banyak sektor
harus kita hadapi dan kita cari solusi terbaik. Nah, Mbak Mari punya sangat banyak pengalaman bagaimana perspektif membawa bangsa ini dalam posisi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ya. Ya. Jadi pandangan saya untuk menjadi Indonesia lebih baik lagi, gitu perspektifnya ya. Perspektif saya ya. Oke. Ya, of course kalau dibandingkan pengalaman banyak orang, mungkin saya berbicara dari pengalaman saya ya. Saya setuju tadi, saya senang Bu Kofifa bilang Indonesia maju, dan menurut saya untuk Indonesia bisa maju kita harus membuka diri. Udah pasti kita harus berkolaborasi. Tapi ketika kita membuka diri, kita juga harus bisa memagari. Makanya tadi saya suka banget ketika Bu Kofifa menyebut kata pagar gitu. Artinya ya kita harus bisa tahu apa yang menjadi rambu-rambu sehingga kita nggak kebablasan. Nah, caranya menurut saya ya balik lagi ke apa yang sudah kita yakini dan selalu kita hafal mati dari sejak kecil. Mungkin kedengar klise ya, tapi kayak Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, itu kalau benar-benar kita telusuri, kita jalani, itu dasar-dasar yang harusnya menjadi pagar luar biasa yang kalau itu kita lakukan, ya Indonesia bisa tumbuh maju tapi juga tetap rukun dan damai. Contohnya Bhinneka Tunggal Ika. Saya Bu Kofifa baru aja ngepost juga kan bagaimana Unity in Diversity, Unity in Diversity itu menjadi satu hal yang bahkan PBB, luar negeri pun juga menghargai hal itu gitu. Bagaimana kita bisa united in diversity, Pancasila dan seterusnya. Mungkin ini terdengar sangat klise ya, tapi bagi saya itu sungguh-sungguh pagar yang kalau kita yakini itu yang akan membuat Indonesia bisa tetap rukun dan damai. Di satu hal lagi secara praktikal, menurut saya manusianya harus terisi. Karena kalau itu kosong, pasti itu akan menjadi sumber banyak permasalahan. Isinya bagi saya, pertama perutnya harus terisi, dompetnya harus terisi. Karena kalau perut kosong, pasti akan mudah untuk terprovokasi. Kalau dompet kosong juga mudah untuk terprovokasi. Ini melebihi perspektif pimpinan partai politik. Benar nggak? Karena kalau kita udah semuanya terisi, kita sejahtera, ya pasti kan kita akan lebih mudah gitu untuk bisa menjaga suasana damai. Ya, tapi bukan cuma terisi secara praktikal ya, dompet dan perut harus terisi. Ya, pikiran dan hatinya juga harus terisi. Ya, lagi-lagi karakter dan iman selalu berprasangka baik, selalu melihat hal yang baik di tengah hal yang tidak baik. Menurut saya itu penting sih. Iya, jadi ya harus mengisi rakyatnya, pikiran, hati, termasuk dompet dan perut. Boleh dong kali ini tepuk tangan untuk Miss Mary. Luar biasa. Ya ini cuma secara praktikal apa yang saya lihat ya. Karena kalau kita sekarang manusia lapar aja pasti kan bawaannya jadi nggak tenang. Dan ketika emosi kita naik, kecerdasan kita menurun. Sedangkan kan masyarakat Indonesia kita semua sangat pintar, sangat cerdas. Hanya saja kadang-kadang kita terbawa emosi, akhirnya kita membuat keputusan-keputusan yang tidak bijak dalam hidup ini. Oh, luar biasa. Gitu sih. Terima kasih. Thank you Bu Kofifa. Terima kasih, sukses terus. Ya, sehat, sukses ya. Dan sukses buat apa nih berarti Pilkada 2024 November ya. Iya, November. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.